Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Nurbayani atau Bu Nunu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kami pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini kami mengambil judul itu adalah evaluasi penanganan layanan dan keamanan aplikasi GoPay menggunakan framework COVID 2019. Sebelum lanjut, proyek ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan dari saya sendiri yaitu Kevas Octavianus. Lalu saya Radevandi Putra. Saya Muzakir Fiasan. Saya Sofeni Salivia. Saya Novita Brianapasari. Pertama ada tujuan audit. Secara ringkas tujuan audit kami ada tiga. Yang pertama mengenai tata kelola TI GoPay menggunakan COVID 2019, mengukur capability level pada layanan dan keamanan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Ruang lingkupnya mencakup fitur-fitur yang langsung dirasakan pengguna, transaksi, keamanan, dan layanan bantuan. Hasilnya secara umum tata kelola TI GoPay sudah berjalan baik dengan nilai maturity rata-rata 3,5 meski masih ada gap di beberapa. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi pertama itu latar belakangnya ada perkembangan pembayaran digital semakin pesat dan masyarakat mulai beralih dari uang tunai ke dompet digital seperti GoPay. Kemudian GoPay merupakan salah satu dompet digital yang banyak digunakan karena GoPay sendiri terintegrasi dengan aplikasi Gojek dan mendukung banyak transaksi seperti top up, transfer, kris, pembayaran merchant hingga layanan Gojek lainnya. Kemudian dibutuhkan tata kelola TI yang baik agar transaksi aman dan stabil. Dan audit dilakukan menggunakan framework COVID 2019. Kemudian ada tujuan audit di sini untuk mengukur capability level, mengidentifikasi risiko, menentukan gap, dan juga memberikan rekomendasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit. Jadi objek audit kami ini adalah aplikasi GoPay dengan modul yang dinilai meliputi login, top up, transfer, QRIS, pembayaran merchant, biaya transaksi, notifikasi, dan bantuan pengguna. Kami juga fokus pada dua domain COVID 2019 yaitu DSS02 yaitu Manage Service Request and Incident yang menilai penanganan keluhan, respons layanan bantuan, dan tracking status permintaan. Dan juga yang kedua yaitu DSS05 yaitu Manage Security Service yang menilai PIN dan OTP, keamanan akun, serta notifikasi keamanan. Perlu digarisbawahi, audit ini tidak mencakup source code aplikasi, database dari sudut pandang pengguna aplikasi, bukan sebagai internal audit perusahaan Gojek atau GoPay. Selanjutnya, di sini ada metodologi audit yang kita gunakan. Di sini untuk pendekatan dan teknik yang digunakan dalam evaluasinya yaitu pertama ada framework COVID 2019. Untuk teknika di sini kami menggunakan yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner ini eh, kami sebarkan ke pengguna aplikasi GoPay ini yang aktif. Dan di mana kuesioner ini ketika kita ambil pertanyaannya berdasarkan domain yang kita pakai yaitu DSS02 dan DSS05. Untuk observasinya ini kita melakukan observasi sendiri mulai dari fitur-fitur modul yang kami uji kayak PIN, terus untuk transaksi, bagaimana sih layanan pembantuannya, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir itu adalah studi literatur. Di sini kami menggunakan kajian pustaka, jadi kita melihat studi-studi kasus yang sudah dikerjakan oleh penelitian sebelumnya, dan kita analisis, kita lihat-lihat, lalu kita terapkan untuk bagian metodologi audit yang kita buat. Dan juga di sini ada capability levelnya itu, yaitu level 0 sampai 5, yang dimana level 0 incomplete, level 1 perform, level 2 manage, level 3 establish, level 4-nya predict, dan level 5-nya optimizing. Selanjutnya ada gambar objek audit. GoPay ini adalah layanan dompet digital terintegrasi dengan GoPay yang mendukung top up, transaksi, pembayaran QRIS, pembayaran merchant, dan layanan GoPay lainnya. Alur bisnis utamanya seperti di gambar, ada pengguna login, login top up saldo, kemudian menggunakan transaksi atau pembayaran QRIS. Setiap transaksi tercatat di riwayat transaksi. Pengguna menerima notifikasi dan
Jika ada kendala, bisa menghubungi pusat bantuan. Selanjutnya yaitu hasil penilaian capability. Jadi berdasarkan hasil kuesioner dan observasi kita, domain DSS02 itu memperoleh capability level 3, yaitu established process. Artinya, proses penanganan layanan dan insiden sudah berjalan dan diterapkan konsisten, tapi masih perlu peningkatan pada respon dan penyelesaian kendala. Sedangkan pada domain DSS05 memperoleh capability level 4, yaitu predictable process, yang mana artinya itu pengelolaan keamanan sudah berjalan baik lewat PIN, OTP, dan notifikasi keamanan, tapi masih ada peluang untuk mencapai level optimasi. Target yang kami tetapkan adalah level 4 untuk domain DSS02 dan level 5 untuk domain DSS05, sehingga masing-masing domain masih memiliki gap satu level. Ini ada hasil perhitungan maturity. Jadi nilai maturity ini dihitung dari rata-rata capability level kedua domain. DSS02 bernilai 3,00, DSS05 bernilai 4,00, dan rata-ratanya dibagi dua, hasilnya jadi 3,50 yang masuk ke dalam kategori baik. Jadi rumusnya itu nilai DSS02 ditambah nilai DSS05 dibagi dua. Jadi 3,00 ditambah 4,00 dibagi dua sama dengan 3,50. Jadi tingkat maturitas GoPay secara agregat berada antara established process menuju predictable process dengan skala 3,50. Selanjutnya ada temuan audit dan analisis risiko. Dari hasil audit, kami menemukan 5 temuan utama. 3 temuan berkategori medium, yaitu respons bantuan yang masih lambat sehingga menurunkan kepuasan pengguna, status keluhan yang kurang jelas sehingga pengguna sulit memantau progresnya, dan transaksi yang kadang tertunda sehingga mengganggu proses transaksi. 2 temuan lain berkategori high, yaitu PIN dan OTP yang keamanannya masih sangat bergantung pada kehati-hatian pengguna sendiri, yang selalu yang beresiko menyebabkan akses ilegal jika lengah, serta ancaman siber yang terus berkembang, berisiko menyebabkan penyalahgunaan akun. Selanjutnya ada analisis gap. Jadi tabel ini merangkum gap antara current dan target. DSS02 saat ini di level 3, target level 4, dan gap level 1 dengan prioritas tinggi karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan ke pengguna. Kemudian ada DSS05, saat ini level 4, target level 5, gap level 1 juga, tapi prioritas sedang karena levelnya sudah cukup tinggi, namun tetap perlu peningkatan berkelanjutan menuju level optimasi. Berikutnya yaitu rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Kami mengusulkan 4 rekomendasi utama. Pertama, meningkatkan kualitas customer support dengan PIC team, CS, timeline 3-6 bulan, prioritasnya tinggi. Kedua, menambahkan fitur tracking status keluhan, PIC gabungan CS dan developer dalam kurun waktu 3 bulan, serta prioritasnya tinggi. Yang ketiga, edukasi keamanan PIN dan OTP kepada pengguna, yaitu PIC-nya Team Security, waktunya 3 bulan, prioritasnya tinggi. Yang keempat, evaluasi keamanan secara berkala, PIC Team Security, waktunya itu lebih panjang, 6-12 bulan, dengan prioritasnya sedang. Selanjutnya di sini ada bagian roadmap peningkatan, yaitu rencana peningkatan bertahap berdasarkan prioritas. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu strength, di mana layanan bantuan tersedia, PIN, OTP, notifikasi, riwayat transaksi secara real time. Dan yang kedua, weakness, kelemahan, yaitu respon bantuan belum tepat, status keluhannya belum jelas, dan juga kurangnya edukasi keamanan. Lalu yang ketiga ada opportunities, yang dimana pengembangan layanan ini meningkatkan fitur keamanan dan juga melakukan monitoring yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada threat, di mana ancaman, yaitu mengenai ancaman cyber yang sangat meningkat, jadi memungkinkan sekali banyak penipuan digital di era reformasi sekarang, dan juga ada gangguan layanan. Untuk itu berdasarkan itu kita membuatkan roadmap, yaitu dalam jangka pendek ini 0-3 bulan kita bisa melakukan perbaikan dalam pusat bantuan, mengedukasi keamanan PIN dan OTP, dan melakukan real-time tracking keluhan pengguna. Yang kedua ada jangka menengah, periodenya 3-12 bulan, yang dimana memonitoring semua layanan berkala, lalu mengevaluasi keamanan secara periodik, dan mempercepat penanganan insiden keluhan dari para pengguna. Dan yang terakhir yaitu jangka panjang, lebih dari 12 bulan, di mana di sini mendeteksi aktivitas mencurigakan agar aman dari ancaman cyber untuk penipuan digital. Lalu ada juga memperkuat keamanan secara berkelanjutan dan mengoptimalisasi layanan pengguna. Ya, yang terakhir yaitu ada kesimpulan hasil audit
yaitu DSS 02, yaitu memperoleh capability level 3 atau established process. Yang kedua itu ada DSS 05, memperoleh capability level 4 atau predictable process. Yang ketiga itu ada nilai maturity rata-rata sebesar 3,50. Yang terakhir ada kategorinya itu baik. Kesimpulan utamanya itu ada tata kelola GoPay berada pada kategori baik. Yang kedua itu masih terdapat gap sebesar satu level pada kedua domain. Yang ketiga itu prioritas peningkatan pada layanan bantuan dan keamanan aplikasi. Yang keempat itu diperoleh monitoring dan evaluasi berkala. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.